Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Peningkatan Keaktifan dan Kompetensi pada Mata Pelajaran Sosiologi melalui penggunaan model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Baru tahun ajaran 2020-2021. Nama Muhammad Nur Fikri 18630400002. Berasal dari program studi pendidikan sosiologi, jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Judul pada laporan proposal penelitian tindakan kelas ini adalah peningkatan keaktifan dan kompetensi pada mata pelajaran sosiologi melalui penggunaan model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Baru tahun ajaran 2020-2021. Latar belakang, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam pembentukan karakter dan menjadi hak semua orang untuk mendapatkannya. Seperti dijelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menggambarkan sebuah cita-cita luhur serta harapan negara dalam membangun sumber daya manusia yang unggul guna tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Upaya yang telah dan akan terus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada proposal PTK ini adalah bagaimana menggunakan metode pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan keaktifan dan kompetensi pada mata pelajaran sosiologi pada siswa kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Baru. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian pada proposal PTK ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan kompetensi pada mata pelajaran sosiologi melalui penggunaan metode pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Baru. Manfaat penelitian yaitu pertama, manfaat teoritis. 1. Penelitian ini dapat menambah referensi penelitian dalam dunia pendidikan, khususnya dalam karya tulis ilmiah dalam rangka mengembangkan kesanan ilmiah. Kedua, hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 2. Manfaat praktis yang baik untuk siswa. Yang pertama, dapat memperbaiki masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa SMA Negeri 1 Baru. 2. Dapat menjadikan pembelajaran kelak jika ingin menjadi seorang guru. Yang ketiga, meningkatkan ketertarikan siswa SMA Negeri 1 Baru dalam belajar. Bagi guru, 1. Guru dapat memperbaiki cara mengajar di kelas dan mengembangkan atau meningkatkan kualitas guru SMA Negeri 1 Baru. 2. Guru dapat menjadikannya sebagai masukan dalam meningkatkan keaktifan dan kompetensi siswa dalam mata pelajaran sosiologi melalui penggunaan metode pembelajaran Discovery Learning. 3. Guru akan lebih sadar untuk melakukan perbaikan terhadap masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Bagi sekolah, yang pertama, sekolah dapat meningkatkan kualitas hasil pendidikan dan pembelajaran melalui perbaikan masalah pada proses pembelajaran siswa. 2. Menjadi bahan evaluasi sekolah terhadap proses pengelolaan dan manajemen SMA Negeri 1 Baru. 3. Dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Baru. 4. Menumbuhkan atau memberikan nilai yang baik terhadap sekolah SMA Negeri 1 Baru di mata umum. Bagi pengembangan ilmu, 1. Menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan panduan dalam meningkatkan mutu pembelajaran guru di kelas. 2. Dapat dijadikan referensi agar pengembangan metode Discovery Learning lebih baik lagi. 3. Menumbuhkan budaya literasi atau meneliti di kalangan guru. 4. Menghasilkan temuan-temuan atau teori yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kajian pustaka dan hipotesis tindakan. Kajian pustaka itu keaktifan. Pengertian keaktifan. Keaktifan berasal dari kata aktif, yang artinya giat belajar, giat berusaha, mampu bereaksi dan berinteraksi. Sedangkan arti kata keaktifan adalah kesibukan atau kegiatan. Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Suryono, aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran mengajar
merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses pembelajaran seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dan dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa adalah segala kegiatan yang melibatkan fisik maupun non-fisik atau mental yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran yang bernilai positif, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga berdampak baik pada proses pembelajaran. 2. Klasifikasi keaktifan siswa. Banyak guru yang sudah merasa puas bila menyaksikan para siswa kelihatan sibuk bekerja dan bergerak di dalam kelas. Harusnya aktif mental lah yang lebih diutamakan dalam proses pembelajaran daripada aktif fisik semata. Sering mempertanyakan gagasan orang lain dan mengungkap gagasan merupakan tanda-tanda aktif mental. Gertrude M. Whipple membagi kaitan yang menunjukkan aktivitas peserta didik dalam belajar sebagai berikut. 1. Bekerja dengan alat visual, yakni mengumpulkan gambar dan bahan ilustrasi lainnya, mempelajari gambar, geograf, slide film, khusus mendengarkan penjelasan, mengajukan pertanyaan. 3. Mengurangi pemeran. 4. Mencatat pertanyaan yang menarik minat sambil mengamati bahan-bahan visual. Memilih alat-alat visual ketika memberikan laporan lisan, menyusun pemeran, menulis tabel, mengatur file material untuk digunakan kelak. 2. Ekskursi dan trip, yakni mengunjungi museum, akuarium, dan kebun binatang, mengundang lembaga atau jawatan yang memberikan keterangan dan bahan-bahan, menyaksikan demonstrasi seperti proses produksi di pabrik sabun, proses penerbit suara kabar, dan proses penyiaran televisi. Mempelajari masalah, yakni mencari informasi, menjawab pertanyaan penting, mempelajari ensiklopedia dan referensi dan lain-lainnya, membuat rangkuman dan menulis laporan dengan bermaksud tertentu, mengapresiasi literatur, ilustrasi, dan konstruksi, bekerja menyajikan informasi, cek dan tes. Selanjutnya karakteristik keaktifan siswa, yaitu yang pertama, turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya, terlibat dalam pemecahan masalah, bertanya pada siswa lainnya, berusaha mencari berbagai informasi, melatih diri, menilai kemampuan dirinya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa, yaitu yang pertama, faktor internal, yaitu aspek fisik, aspek psikis. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu keadaan keluarga, lingkungan sekolah, media pembelajaran, dan motivasi sosial. Kompetensi adalah secara etimologi adalah istilah berasal dari bahasa Inggris. Kompetensi artinya kecakapan atau kemampuan menurut Eccles dan Sadili. Sedangkan menurut Purwadarminta menjelaskan kompetensi sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Dengan kata lain, bahwa kompetensi disebut sebagai wewenang atau kewenangan. Kompetensi adalah kewenangan dan kecakapan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan kejabatan yang disandingnya. Selanjutnya, karakteristik kompetensi ada 5. Menurut Spencer ada 5 karakteristik, yaitu pertama motivasi, 2 sifat, 3 konsep diri, 4 pengetahuan, 5 keterampilan. Jenis-jenis kompetensi yaitu yang pertama kompetensi utama, ambang batas kompetensi, dan differentiating kompetensi. Macam-macam kompetensi yaitu pertama kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Hipotesis tindakan berdasarkan kajian pustaka di atas, maka hipotesisnya pada proposal PTK ini adalah sebagai berikut. Jika mode pembelajaran Discovery Learning diterapkan, maka peningkatan keaktifan dan kompetensi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Baru dapat ditingkatkan. Metode penelitian, setting dan subjek penelitian. Setting penelitian, waktu penelitian akan dilaksanakan pada awal semester 1 ganjil, yaitu pada bulan Juli sampai bulan Desember. Lokasi penelitian ini, tindakan kelas ini dilakukan di SMA Negeri 1 Baru yang berada di Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi
Sulawesi Selatan. Bangunan sekolah sudah lumayan bagus, sarana dan prasarana yang memadai, serta sudah memiliki 3 kelas yaitu IPS, IPA, dan Bahasa. Subjek penelitian. Subjek dan penelitian tinggal ke sini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Baru pada tahun ajaran 2020-2021. Seluruh siswa berjumlah 34 yang terdiri dari 16 siswa dan putra dan 28 siswa putri. Rencana tindakan bisa dilihat di model siklusnya, bisa dilihat di proposal. Oke, persiapan pada tahap ini guru harus memperhatikan hal yang harus dipersiapkan dan penelitian yang tentu akan disesuaikan dengan masalah yang terjadi. Hal-hal yang harus dipersiapkan meliputi: yang pertama, studi pustaka terhadap materi untuk menentukan garis besarnya. 2. Menentukan kebutuhan dasar. 3. Mendata instansi-instansi terkait yang dapat dijadikan narasumber. 4. Pengadaan persyaratan administrasi untuk penggunaan data. 5. Survei lokasi untuk mendapatkan gambaran umum di kondisi setelahnya. Pembuatan proposal, penyusunan tugas akhir, perencanaan jadwal pembuatan desain, pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini merupakan realisasi dan persiapan sebelumnya. Guru melakukan pembelajaran sesuai RPP yang telah dibuat, terdiri dari kegiatan penunjang, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Evaluasi dan refleksi. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan ketika tindakan berlangsung dengan menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia. Siklus penelitian. Penelitian tindakan ini kelas ini menggunakan model tindakan yang dikembangkan oleh Kemis dan McTaggart yang meliputi komponen perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Siklus pertama yaitu perencanaan, memperhatikan kurikulum dan silabus dengan sesama. 2. Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan langkah-langkah pada rencana pembelajaran. 3. Observasi. Peneliti melakukan observasi dan mengadakan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Refleksi. Data yang diperoleh pada saat observasi dan dianalisis untuk melihat keaktifan siswa selama pembelajaran sosiologi berlangsung. Siklus 2. Perencanaan, pelaksanaan tindakan. Instrumen penelitian yaitu lembar observasi atau kesehatan lapangan, rencana pelaksanaan pembelajaran FP, frekuensi keaktifan siswa, lembar rubrik untuk kerja, alat tulis, kamera, teknik pengumpulan data yaitu angket, observasi, wawancara, dokumentasi. 9. Teknik pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan lain-lain. Kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan pada penelitian tindakan kelas ini yaitu: yang pertama, terlaksananya pembelajaran sosiologi dengan menggunakan multimedia pembelajaran sesuai rencana. 2. Minat belajar siswa dikatakan meningkat apabila seluruhnya atau sebagian siswa 75% mencapai nilai ketuntasan. Jadwal penelitian bisa dilihat pada proposal. Daftar pustaka bisa dilihat pada proposal. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.